Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Siapa aku? Bukankah kamu sudah mengatakannya? Tan Yun menatap pengurus rumah tua itu dengan merendahkan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kepala pelayan tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan gemetar. Kamu adalah Hong Meng Supreme. Bukankah kamu mati dalam reinkarnasi? Tan Yun tampak galak. Kamu tidak berhak tahu, mati saja. Ledakan. Kali ini, saat situasinya terbalik, Tan Yun mengangkat kaki raksasanya dan bersembunyi ke arah pembantu rumah tangga tua itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pengurus rumah tangga tua dari Raja Dewa kelas 1 tidak dapat mengelak dari kecepatan yang disebabkan oleh kekuatan fisik saja. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme, kamu hanyalah Raja Suci kelas 4, dan orang tua tidak takut padamu. Pengurus rumah tangga tua mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba meledak ke arah kaki kanan Tan Yun. Kaca. Tidak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, jeritan pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba terputus, lengannya langsung patah, dan seluruh tubuhnya diinjak oleh Tan Yun dan berubah menjadi daging cincang. Jiwa Raja Dewa dan janin Raja Dewa musnah sebelum mereka bisa terbang keluar tubuhnya. Adegan ini tidak sepele, dan membuat takut 8.000 penjaga hampir mati. Lari, pengurus rumah tua itu sudah mati, kita sama sekali bukan lawannya. Kabur. 8.000 penjaga berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri. Tidak ada yang akan melarikan diri hari ini. Tan Yun berteriak dalam-dalam, memegang pedang pembunuh Hong Meng sepanjang 8.000 meter, dan menebaskannya ke arah para penjaga. Saat menebas, setiap kali Tan Yun mengambil langkah, 1.000 penjaga tewas tertimpa. Setelah beberapa saat, istana Raja Dewa Titan tersapu darah, tanpa nyawa tersisa. Tan Yun kembali ke ketinggian normalnya, dan berjalan keluar dari istana para dewa dengan acuh tak acuh dan kejam, memegang pedang Hong Meng di gerbang raksasa istana, dan mengukir garis tulisan tangan. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang, sebelum meninggalkan gerbang kota, memenggal ribuan penjaga, mengeluarkan perahu, dan membawa Shenzhou menuju langit timur, menghilang ke dalam cahaya bulan yang terang. Selanjutnya, Tan Yun berencana untuk pergi ke tempat rahasia terdekat dari kota Dewa Titan, Changshan Midi, untuk mencari mantan bawahannya. Di masa lalu, ada total 12 protos yang setia kepada Tan Yun, yaitu keluarga naga emas bercakar 12, keluarga naga iblis bercakar 12, raksasa Hong Huang, raksasa liar, langit, elf, roh-roh ganas, Benlong, singa bermata 3, raksasa pangu, monyet bermata 1. Sekarang Tan Yun telah menemukan raksasa Hong Huang, raksasa liar, elf, dan roh yang ganas. Keempat klan sekarang berada di bawah kepemimpinan 4 patriark, tidak aktif di kedalaman jurang para dewa dunia Dewa Hong Meng. Sekarang, Tan Yun sedang mencari 8 dewa yang tersisa. 2 bulan kemudian, Tan Yun membawa Shenzhou ke puncak kuno yang megah. Gunung ini adalah Gunung Changshan, salah satu dari sekian banyak kawasan rahasia yang dibuka oleh Tan Yun di masa lalu. Dan inilah tanah yang padat, tepat di bawah Gunung Changshan. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, lengannya perlahan menarik lintasan misterius dari dadanya. Segera, untaian kekuatan suci diringkas menjadi totem di depannya, tetapi di gambar, ada Ki besar yang tertulis di kata gambar. Pergi dengan. Saat Tan Yun menjentikkan jarinya, totem itu tiba-tiba terpantul di Gunung Changshan. Tiba-tiba, Gunung Changshan setinggi jutaan kaki menjulang ke langit, mengambang di kehampaan. Di bawah Gunung Changshan, sebuah pintu masuk dengan diameter 100.000 kaki terlihat. Tan Yun berubah menjadi bayangan, terbang ke pintu masuk, dan muncul di padang rumput yang luas. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Tan Yun menghabiskan 3 hari mencari, tetapi dia tidak menemukan bawahannya.
Ada sentuhan kekecewaan di mata Tan Yun. "Tuan, apakah kamu tidak menemukannya?" Suara menyenangkan Zisan terdengar dari benak Tan Yun. "Ya," Tan Yun berkata, "pada awalnya, saya membuka banyak alam rahasia. Jika saya ingin menemukan semua alam rahasia, setidaknya butuh 500 tahun bagi saya untuk terbang dengan kecepatan perahu Tianxun. Tuan, jangan khawatir, bawahan Anda percaya bahwa Anda pasti dapat menemukan mereka." Zisan berkata melalui transmisi suara. Tan Yun mengangguk, lalu terbang keluar dari alam rahasia Changshan dan melanjutkan ke daerah alam rahasia lainnya. Waktu berlalu, 1 tahun dan 2 bulan kemudian. Perbatasan luar dunia Dewa Hongmeng, kota tentara Titan. Setelah setahun penuh berlutut di Gunung Hongmeng, Raja Dewa Titan kembali ke kota tentara Titan dengan ledakan amarah hari ini. Setiap kali dia memikirkan kematian 2 murid dan putranya, dia membenci Raja Dewa Bai Cheng dan Tan Yun. Segera setelah Raja Dewa Titan tiba di luar rumah Raja Dewa di kota tentara Titan, salah satu penjaga membungkuk dan berkata, "Tuan Raja Dewa, Tuan Silgler, telah berada di sini selama 3 bulan, dan dia berkata dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sekarang Tuan Kota Silgler sedang menunggu di ruangan VIP." Mendengar ini, Raja Titan mengangguk, dan berjalan ke rumah Raja Dewa dan langsung menuju aula VIP. Silgler tidak lain adalah penguasa kota-kota Dewa Titan. Setelah Raja Dewa Titan melangkah ke aula VIP, dia memandang pria parubaya yang tingginya 300 kaki di depannya, dan bertanya, "Mengapa kamu di sini, Silgler?" "Sesuatu yang buruk terjadi," Silgler berkata dengan jujur, "istana kota Dewa Titan dihancurkan. Kepala pelayan tua, mereka semua sudah mati." Mendengar ini, mata Raja Titan terbelalak, dan dia meraung, "Brengsek, aku sangat marah. Katakan, apakah ada berita tentang si pembunuh?" Silgler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman sepupu, tidak ada berita tentang si pembunuh, tetapi yang dibenci adalah setelah si pembunuh menghancurkan istana kota dewa, dia masih meninggalkan beberapa tulisan di gerbang istana." "Paman sepupu, lihat." Silgler melepaskan kekuatan sucinya saat berbicara, dan memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Dalam gambar, di gerbang raksasa istana dewa, ada tulisan, "Waktu yang abadi telah berlalu, dan kebencian telah diawasi. Raja Dewa Titan, aku akan membebankan sedikit bunga hari ini, aku pasti akan membunuh ras Titan di masa depan." Setelah membacanya, Raja Dewa Titan mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, ketika Raja Dewa ini menangkapmu, kamu akan hancur berkeping-keping." Pada saat ini, Raja Titan gemetar karena marah. "Paman sepupu tenang." Silgler menghibur, "Itu sangat menyakitkan bagiku." Raja Dewa Titan mengepalkan tinjunya, mencicit, dan mengerutkan kening, "Waktu yang abadi telah berlalu, dan kebencian telah diawasi. Mulai sekarang, Anda dapat melihat bahwa pembunuhnya telah bermusuhan dengan saya. Tapi dalam ingatanku, sejauh ini hanya ada 2 kelompok musuh. Kelompok pertama adalah sisa-sisa mantan Hongmeng Supreme, dan kelompok kedua adalah pasukan keluarga Bai. Tapi sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme sudah lama menghilang. Aku tidak ingat sudah berapa puluh ribu tahun tidak muncul. Bahkan jika kamu keluar untuk membalas dendam, kamu harus membalas dendam pada Sanpeng dan Raja Dewa tertinggi terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku dulu?" Pada titik ini, Raja Dewa Titan tiba-tiba terbangun, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya mengerti, pembunuhnya bukanlah sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme, kemungkinan besar mereka adalah 2 anjing, Jing Yun dan Raja Dewa Bai Cheng. Pelayan tua adalah Raja Dewa kelas 1, yang bisa menyelinap ke istana dewa dan diam-diam membunuh pelayan tua itu. Kekuatannya pasti lebih tinggi dari Raja Dewa kelas 1. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Titan sangat marah. "Sialan, apakah Raja Dewa Bai Cheng melakukannya atau tidak? Memang benar dia membunuh 2 muridku. Bai Cheng, jika kamu ingin membalaskan dendam raja ini, aku akan memintamu membayar mahal." Setelah itu, Raja Titan berkata kepada Silgler, "Aku akan memberimu tugas." "Sepupu, tolong katakan." Silgler berkata, "Cari kesempatan untuk menyerang kota Dewa Bai Cheng, dan bunuh orang-orang tanpa meninggalkannya." Mendengar ini, Silgler menjawab, "Sepupu, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya." Ketika kedua keponakan dan paman sedang berdiskusi,
Mereka tidak tahu bahwa Raja Bai Cheng menebak bahwa Tan Yun akan pergi ke kota Dewa Titan untuk membalaskan dendam Raja Dewa Titan, jadi dia kembali ke perbatasan kota militer Qingtian bersama orang-orang dari kota Raja Dewa Bai Cheng. Konspirasi kedua keponakan dan paman itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Selama periode tersebut, Tan Yun mencari puluhan tempat rahasia, namun tidak menemukan jejak kaki mantan bawahannya. Berdengung. Dalam kehampaan yang gemetar, Tan Yun membawa Senzu ke puncak Panlong di ujung barat dunia Dewa Hongmeng. Puncak Panlong, yang dikenal sebagai gunung tertinggi kedua di dunia Dewa Hongmeng, adalah yang paling megah selain gunung Dewa Hongmeng. Pegunungannya terjal, seperti naga yang melingkar, inilah puncak naga. Karena puncak Panlong berada di ujung barat alam Dewa Hongmeng yang tidak berpenghuni, dan esensi ilahi langit dan bumi tipis, tidak ada seorang pun dalam 10.000 tahun. Tetapi Tan Yun tahu bahwa alam rahasia Panlong adalah pemandangan yang berbeda, di mana langit dan bumi penuh dengan esensi spiritual, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup mantan bawahannya. Saya harap di sini, saya dapat menemukan bawahan di masa lalu. Tan Yun tampak penuh harap, menelusuri dan setelah memasukkan Senzu ke dalam ring, tangannya perlahan berputar dari dadanya dalam lintasan misterius. Gumpalan kekuatan ilahi datang dari kehampaan, memadatkan totem. Kata, Ki, di tengah totem sangat jelas. Mulailah. Pada saat Tan Yun memikirkannya, totem itu naik ke langit dan menghilang di atas puncak Panlong. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan gerbang dewa besar dengan ketinggian 1 juta meter muncul di lautan awan yang luas. Ledakan. Ketika gerbang dewa yang besar perlahan terbuka, sebuah suara tua yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya datang dari gerbang dewa. Manusia sialan, saya tidak berharap Anda menemukan tempat persembunyian kami. Di saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Tapi lihat, kepala naga emas menonjol dari gerbang. Hanya kepala naga emas, itu mencapai skala yang sangat besar. Menatap kepala naga emas, Tan Yun tidak memiliki ketakutan sedikit pun di matanya, hanya ada kegembiraan yang tak terkendali. Karena dia melihat naga ini adalah naga emas bercakar 12. Apalagi Tan Yun memiliki kesan yang cukup baik tentang naga ini. Dulunya adalah bawahan dari naga emas bercakar 12. Kamu adalah pemimpin naga emas, kan? Begitu Tan Yun mengatakan ini, pemimpin dari pemimpin naga emas terkejut, dan sepasang mata raksasa menunjukkan ekspresi bingung. Si kecil, apakah kamu mengenali pemimpinnya? Ya, tentu saja. Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya, jangan salah paham, aku bukan musuh tapi milikku sendiri. Komandan naga emas tidak tahu apa yang dia pikirkan, sepasang mata naga menunjukkan kesedihan dan kemarahan, dan meraung. Sejak kematian tuanku, ras manusia dari dunia Dewa Hongmeng tidak memiliki siapapun. Karena semua yang setia kepada Tuan kita sudah mati. Mereka semua dibunuh oleh pengkhianat. Manusia, katakanlah, siapa yang mengirimmu? Di mana kaki tanganmu bersembunyi? Berapa banyak lagi? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jujur, komandan akan membuatmu mati. Menghadapi pemimpin pembunuh naga emas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Dengan ekspresi serius, aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan aku telah kembali melalui siklus reinkarnasi abadi. Mendengar itu, pemimpin raksasa Jinlong menunjukkan warna mengejek, manusia sialan, tidak apa-apa jika leluhurmu mengkhianati tuanku, dan mereka telah berulang kali menggunakan kebohongan yang kejam untuk menipu pemimpin. Setelah mengejek, mata raksasa pemimpin naga emas memancarkan kilau kanibal, dan berkata dengan marah, manusia, sama seperti kalian sebelumnya, dengan kedok kembalinya roda 1000 generasi tuanku, di sini adalah delusi untuk membingungkan pemimpin. Akibatnya, ini lebih buruk daripada kematian. Adapun kamu, aku berjanji bahwa kamu akan mati lebih buruk lagi. Begitu suara itu jatuh, kepala naga emas itu menghilang. Segera, seberkas sinar keemasan terbang keluar dari gerbang dewa dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan jubah emas dan alis emas, muncul di atas kepala Tan Yun. Menderita sampai mati. Pria tua berjubah emas itu menekan telapak tangan kanannya ke arah Tan Yun di udara, dan tiba-tiba, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Ledakan. Tapi melihat langit di atas puncak Panlong, hantu cakar naga emas besar, dengan kehampaan besar yang runtuh, menyelimuti Tan Yun. Merasakan napas cakar naga emas,
Tan Yun dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Komandan Naga Emas pasti lebih tinggi daripada binatang Raja Dewa kelas 7. Jika dia ditampar oleh cakar naganya, bahkan jika dia menawarkan baju besi Dewa Abadi, kekuatan cakar naga akan menembus armor Dewa Abadi dan mengguncang dirinya sampai mati. Pada saat kematiannya, Tan Yun buru-buru berteriak, "Kepala Naga Emas, Dewa Naga Emas, tuanmu memberitahu saya sebelum dia mati. Di masa lalu, kamu rakus akan hidup dan takut mati, dan tidak mengikuti Raja Dewa Naga Iblis. Dewa Naga Emas datang ke benua hukuman surgawi untuk menyelamatkanku. Masih ada beberapa naga emas dan naga ajaib yang belum datang, kenapa?" Begitu kata-kata ini keluar, Komandan Naga Emas mengendalikan bayangan cakar naga. Dia berhenti dari kehampaan, menatap Tan Yun, dan meraung, "Manusia sialan, kamu pikir aku bisa dibodohi jika kamu tahu sesuatu tentang masa lalu? Apakah komandan ini akan percaya?" "Kentut!" Tan Yun berteriak dengan marah, "Buka matamu dan lihat dengan jelas." Tubuh tempur Hong Meng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 12.000 kaki. Dia menatap pemimpin Jinlong, "Apakah kamu buta? Lihat dengan jelas. Ini adalah tubuh pertempuran Hong Meng dalam tubuh Hong Meng Ba." Komandan Jinlong bergetar, menatap Tan Yun, warna yang luar biasa muncul di matanya yang berlumpur. "Kamu? Apakah kamu benar-benar tuannya?" "Omong kosong." Tan Yun memikirkan pria ini sebelumnya, dan dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa bertanya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. "Jinlong, apakah Anda otak babi?" "Alam rahasia Panlong, karena ini adalah ruang dan waktu independen yang saya buka di masa lalu, jadi hanya saya yang bisa membuka pintu alam rahasia. Melihat 3 dunia Dewa Siyuan, Chaos, dan Hong Meng, hanya saya yang dapat dengan mudah membuka gerbang rahasia. Bahkan jika Siyuan Supreme dan Chaos Supreme datang sendiri, mereka mungkin tidak dapat membukanya. Kamu menggunakan kepalamu, tapi siapa lagi selain aku? Buka matamu dan lihat dengan jelas." Setelah Tan Yun berkata, seberkas cahaya cemerlang terbang keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi 12 pedang Hong Meng dari kehampaan. "Ini," Komandan Naga Emas tampak terkejut dan berkata, "Ini adalah pedang pembunuh Hong Meng, dan 11 pedang Hong Meng." Setelah keterkejutan, pemimpin Jinlong menatap Tan Yun dengan air mata keruh, dan lelaki tua itu gemetar hebat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam kegembiraan. Berdebar. Kepala Jinlong mengepalkan dadanya dengan tangan kanannya, dan berlutut di kaki Tan Yun dengan satu lutut. Teriakan tua itu tiba-tiba terdengar, "Bawahan Jinlong, ketuk tuanku." "Wow, tuan, akhirnya kau kembali. Wow, akhirnya kau kembali." Saat ini, pemimpin Jinlong menangis. Dia menangis serak. Dalam tangisannya, ada pikiran yang tak ada habisnya.